pedesaan. Bernyanyi sepanjang 4 atau 5. Ini soalnya tuh ditulisin angkanya atau dicentang, Bu? Dicentang. Angkanya itu Nih, dicentangnya itu gini. Kalau paragraf 2 di nomor 2 bener enggak? Di paragraf 2 kan tadi melewati pedesaan. Benar toh, berarti dicentang. cuman yang Tadi pertama kalau itu nomor 1 enggak kan? Enggak langsung kejebur kan? Salah. enggak Terus yang nomor swimming, enggak ada 2, swimmingnya. let's sit here. Let's sit here, said mom and pointed to some trees. Yuk duduk di sini aja dan menunjuk beberapa pohon. Kita bisa piknik di sini dan kita sudah bawa roti keju juga. Yang paragraf 3 dengan gambar 3 sama tidak? Sesuai tidak? Sama, berarti tanda centang. Yang paragraf 4. Oke, Nadifa sama Saka makannya di stop dulu ya. Ini kan lagi belajar, bukan lagi nonton film. Kalau lagi nonton film sambil nonton Belum sarapan nih. Dari tadi, Belum sarapan. Ya, sarapan sebelum Zoom ya. Kan sudah besar, sudah kelas 4. Jadi kalau belum sarapan, bangunnya lebih pagi, sarapan dulu. Jadi nggak salaman jadinya. Tuh, kalau misalnya keburu sarapan, nanti makannya mengganggu pembelajaran. Oke, lanjut ke paragraf 4. We walk through the but that was a mistake. Kira-kira sesuai enggak dengan gambarnya nomor 4? Enggak ya? Karena lake itu kan ya, Bu. Pulau ya. Kan mereka lagi makan gitu. Ya, oke. Lanjut paragraf terakhir. The water was so cold. Ya. Suaranya nggak kedengeran. Suara misalnya jelas nggak kalau di yang lain? Jelas. Coba itu Erlin volumenya dibesarkan atau memakai headphone atau headset. Kan ini paling besar nih. Kalau enggak ya dari Gitu. Zoom. Oke, coba misalnya lanjut lagi ya. Oke. Yang paragraf terakhir, the water was so cold, mom's face was blue, and so she caught a cold. Eshu. Nah, itu. Bersin, eshu itu sesuai nggak? Enggak ya, berarti tidak usah dicentang. Nah, oke. Di sini kalian lihat di sini ada conjunction-nya ya. Ada tadi ada mana? But, ya kan? Berarti di sini juga ada and juga, and ada but, ada so. Oke, berarti di situ sudah ada beberapa conjunction atau kata penghubung. Ada 3. Nah, sekarang please move on to page 25. Sekarang masuk ke halaman 25. Ya. Ini ada materi 25 ya, 25, halaman 25. Ini materi sedikit saja. Ya, nanti materi PTS tapi hanya sedikit, mungkin sekitar 1-2 soal saja. Nah, kalian lihat di bagian pertama. Sudah ya, ada 3 kalimat di sini. Sudah ya, sudah dibuka halaman 25 ya. Oke, kita baca dulu, ikuti saya nih. When I was young 40 years ago. When I was young 40 years ago, I could jump higher than a tree. I could jump higher than a tree. Oke, artinya ketika aku masih muda 40 tahun yang lalu, aku bisa melompat lebih tinggi dari pohon. Itu enggak sehat. Nah, kalian lihat ini ada could ya. Di sini ada could. Silakan dilingkari dulu could-nya. COULD-nya kalian dilingkari could. Nah, dibacanya KUD ya. Could.
L-nya nggak usah dibaca. Could. Oke. Kalimat kedua. Could you swim? Perhatikan. Could you swim for 10 hours? Could you Okay. swim Could you for for 10 10 hours? Yang hours ini dibacanya AWERS, hours. For 10 hours. Bisakah kamu berenang selama 10 jam? Wah, itu nggak sehat itu. Terus yang berikutnya ikuti misalnya nih. I couldn't run 20 kilometers. I couldn't run run 20 kilometers. Oke. Berenang Aku 10 tidak kilometer bisa berlari ya? Aku tidak bisa berlari 20 kilometer. Nah, kalian sini couldn't ya. Could dan Oke. who. Could sama couldn't. Sekarang misalnya akan jelaskan. Could Ini itu ada nih. Bisa. Nih. perhatikan dulu, perhatikan. Oke, semuanya lihat ke layar ya. Kita belajar dulu yang namanya could dan juga couldn't. Could ini artinya adalah bisa, couldn't artinya Ya. tidak bisa. Tapi bedanya apa sama can? Can juga artinya bisa, cuman kalau untuk could dia untuk masa lalu, masa yang sudah terjadi kayak tadi. When I was young 40 years ago. Ketika aku masih muda 40 tahun. Ya. Pelajaran apa itu? Ketika aku masih muda 40 tahun yang lalu, aku bisa melompat lebih tinggi dari pohon. Nah, berarti kan itu sudah zaman dulu ya. Iya. Nah, kalau sekarang berarti si akunya itu sudah jadi kakek-kakek karena kan udah 40 tahun yang lalu. 40 tahun. Ya, jadi pakainya 50 tahun nah, jadi pakainya could. Tapi kalau misal kita mau pakai can yang biasa, itu nggak bisa di masa lalu, tapi di sekarang. I can jump higher than a tree. Gitu. Aku sekarang bisa lompat lebih tinggi dari pohon. Paham ya? Paham ya? Apa ini? Contoh nih, contoh. When I was a child, ketika aku masih kecil, I couldn't read a book. Ketika aku masih kecil, aku tidak bisa membaca buku. When I was Bu, ketika aku masih kecil, aku tidak bisa. Kalau sekarang masih nggak bisa baca buku, sudah bisa kan? Bisanya baca koran. Itu. Nah, bisanya baca koran. Oke, paham ya? Could sama couldn't, dipahami nggak? Paham. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk could dan juga couldn't? Ya. Oke, kalau tidak, listen and now. Ini suaranya Gambarnya putus-putus. sesuai. Oke, bisa diulangi lagi. Nanti akan bisa perdengarkan audio, ya. Perintahnya kalian setelah dengarkan dan berilah nomornya sesuai gambar. Paham? Kayak aneh orangnya. Ya. Oke, sekarang kita dengarkan yang pertama. When I was a young man 40 years Baca yang ago, di kakek-kakek ini ya. When I was a young man 40 years ago, ketika aku masih seorang anak muda 40 tahun yang lalu, I could climb the highest I mountains. could climb the highest mountain. Yang mana? Aku I tahu. could climb the highest mountain. Yang mana? Yang nomor Gambar. 3 itu, Bu. Mountain kan Oke. gunung. Ya, kita coba ya nomor 1.
Oke, lanjut. Jangan dulu dijawab sebelum kita cek bersama-sama. Karena misalnya cukup nggak tahu jawaban kalian benar atau salah. Kedua. Could you really do that? Yeah. And I could run up mountains with a big rucksack on my And back. I could climb mount with big Beneran. Iya, sama. Wow. Could you run fast? Run 20 kilometers without and stopping. I could run fast for 20 kilometers. Oh, itu yang kedua atau yang ketiga, Bu? Yang kedua, Ya, berarti kayaknya gambar yang keempat. gambar yang keempat. Oke, kita coba kita lanjutkan. You You're are the the best, best. katanya. Kamu yang terbaik. Gitu. I could jump higher than a tree. Jump higher than a tree. Satu. Gambar keberapa? Nomor Oke. 1. Next. Fantastic. I could swim for 10 hours in a cold Okay. lake. And No I could swim for 10 hours in a cold lake. Di danau yang dingin. Oh, Aku bisa berenang 10 jam di danau yang dingin. gambar yang keenam sih. 6. Oke, Nah, lanjut. sekitarnya S. Dingin lah. problem. That's amazing. I could swim in rivers full of dangerous fish, Yeah. but And I could and full of the danger. Berenang. when I was dreaming, I couldn't do it when I was awake. Nah, terus katanya gini. Terus katanya gini. When Tapi I aku was bisa melakukan semua itu ketika aku sedang bermimpi. Ketika bermimpi. Gitu. And Ceritain. and I could, yeah, and I Ya, could do ya tuh. things. And I could do that things when I still dreaming gitu. Tapi ini ada yang kurang satu. Ayo. Udah. Dengerin sekali lagi. Ya. Kan dengerin. was a young man years ago, mountain. Could you really do that? Yeah, rucksack on my back. Wow. Could you run fast? Yes, of course. And I could run 20 kilometers without stopping. You're the best. I could jump higher than a tree. Fantastic. I could swim for 10 hours in a cold lake. No problem. That's amazing. I could swim in rivers full of dangerous fish, but But what? only when I was dreaming. I couldn't do it when I was awake. Perasaan Nah, itu kita kakek-kakek lihat. masih bisa. Udah ada yang ketebak belum jawaban yang benar apa? Semoga sih benar. When I was a young man years ago, I could climb the highest Tiny mountains. Could you really do that? Yeah. And I could run up mountains with a big big rucksack on my rucksack. back. Wow. Could you run fast? Yes, of course. Yes. And I could run 20 kilometers without stopping. You're the best. See, Fantastic. I could swim for 10 hours in a cold lake. No problem. That's amazing. I could swim in rivers full of dangerous fish, but But what? only when I was dreaming. I couldn't do it when Okay, I ini was jawaban. awake. 2, 3, 1, 5. Kita cek, here we go. Oke.
Bentar. Oh. Bentar. 4, 6, 2, 3, 1, 5. Jadi setelah kalian dengarkan audio tadi, could dan juga couldn't. What is could? Kalau could itu apa? Bisa. Could? Bisa. Bisa. Oke. Ya, sip. Bisa. Could and couldn't. Nanti ini ada materi, ini nanti masuk ke soal PTS besok ya. Gampang, could sama couldn't. Cuma But tadi kata kakeknya, I can do all that things when I was dreaming. And I couldn't do that thing when I wake up, gitu. Tapi aku nggak bisa melakukan semua itu pas aku bangun. Jadi bisanya cuma pas mimpi aja. Jadi cuma tipe itu sebenarnya Bu, Ya. meskipun udah Jadi jadi ini- kakek-kakek masih bisa. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak. Ya. Oke, kalau tidak, yang terakhir, Miss Nani akan menunjukkan tugas untuk hari ini. Noni. Miss, apa betul? Miss, Setelah ini sudah selesai. Ini Miss Nani menjelaskan tugasnya. nah nih, Ya. Oke, ya gimana Nadifa? apa betul Miss Nani nggak bisa ini apa? Nggak bisa masuk? Oh ini kayaknya seru sih. Miss, may I go to toilet please? Oke, Jasa silakan. Nggak bisa masuk apa? Kelas Besok. besok. Enggak, soalnya Miss Nani penuh. Bu besok itu masuk sekolah. Ya. Masih. Iyalah. Oke. Oke, 4 Ali. masuk ke sekolah. Oh my god, teka-teki silang. Teka-teki. 4 Ali. Siap. 4 Ali. Siap. Oke, there is no voice except my voice. Tidak ada suara lain selain suaranya Miss Nani ya. Perhatikan, nanti nggak akan Miss Nani jelaskan lagi loh kalau masih ada yang bingung tugasnya yang harus ngapain. Oke, di bagian 1, find and write 8 words, temukan dan tulislah 8 kata. Lihat lurus ke kanan atau ke bawah atau nyerong ke dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi seperti gitu ya. Dan lihat panahnya. Bisa lurus dari kiri ke kanan atau atas ke bawah atau pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Contohnya field. Carilah kalau setelah kalian temukan kata di sini field dan yang lainnya, lalu kalian temukan garisnya. Ya, temukan katanya. Terus yang nomor 3, nomor 2 ini tuh apa? Bahasa Inggrisnya apa? Tulis di sini. Cari bahasa Inggrisnya di sini. Oke, paham ya? Paham. Ini bagian 1. Itu di print Bu tugasnya. Atau langsung jawaban. Ada yang mau ditanyakan? Di-print, Boleh di-print. Boleh dikerjakan langsung di filenya. Ada namanya Bu. Selda temannya Bu Boy. Masuk Nani, masuk. Bisa 3. Oh 3. Ada loh yang namanya tadi Selda. 4 Ali. Tika. Tadi sinyalnya hilang ya. Misalnya share lagi untuk tugasnya. Perhatikan. Tadi di bagian 1 ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak. Sekarang lanjut yang nomor 2. Bagian 2 maksudnya. Read and write words from activity 1. Bacalah dan tulislah kata dari activity 1, dari bagian 1. Masih tentang kosakata. Contoh nomor 1A. Can we swim to that island in the middle of the lake? Bisakah kita berenang di pulau itu di tengah-tengah danau? No, you can't. Tidak, kamu tidak bisa. But look, we can all go on that boat. Tapi lihat, kita bisa pergi ke sana dengan perahu.
Terus yang nomor 2A, I can see some light there. Aku bisa melihat beberapa cahaya di sana. Is that a town? Apakah itu kota? Bukan. No, there are only a few houses. Bukan. Itu hanya beberapa yang terdiri dari rumah-rumah. Ya. Paham nggak? Paham ya? Paham. Oke. Yang terdiri dari rumah-rumah itu apa? Desa. Gunung. Nah, gitu ya. Oke. Terus yang nomor 3. Let's go through the trees. Ayo kita pergi ke pohon itu, melewati pohon-pohon itu. No, tidak. I think we should stay on the. Aku kira kita harus berdiam di titik-titik. It's safer. Ini lebih aman. Kira-kira apa tuh? Dari island, dari mountain, dari field, dari path, ya. Macam-macam. Get across the. Bisakah bagaimana? Bagaimana kita bisa menyeberangi titik-titik? Look, there's a bridge. Lihat di sana ada jembatan. Kira-kira kalau mau nyeberangi si ini tuh lebih aman pakai jembatan itu nyeberangin apa? Ya, nyeberangin gunung kah? Nyeberangin jalan setapak kah? Gitu ya. Nyebrangin tetangga. Lanjut, nomor 5. Why can't we go into that titik-titik? Kenapa kita tidak bisa pergi ke itu? Because they are cutting down some trees. Karena itu melewati pohon-pohon, it's too dangerous. Dan itu sangat berbahaya. Ya, Nah, kira-kira apa ya? Masih tentang kosakatanya. Dipahami? paham. Itu bagian 1 dan bagian 2 tentang kosakata. Ada Oke, pertanyaan. sebentar. Nanti pertanyaannya kalau udah selesai. Oke. Terus halaman berikutnya bagian 2. Perhatikan. Apa, Bu? Bagian 1. Suaranya putus-putus. Ya, Bu. Yang bagian 1 tidak usah dikerjakan. Yang ini, yang seperti ular, seperti usus 12 jari ini nggak usah dikerjakan. Ya, tidak usah. Ya, ini tidak usah dikerjakan. Ya, meskipun hanya melihat kata-katanya saja, tapi kan bikin pusing ya, jangan. 9 jari. Dikerjain gimana? Kalau dikerjakan kan silakan, nggak apa-apa. Tapi yang tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Ini mintanya tidak usah dikerjakan. Join the sentences. Gabungkan kalimat ini with and, but, so, and, because. Dengan menggunakan and, but, so, atau because. There are fields near our village. Ada ladang di dekat pedesaan kita. People love having picnics there. Orang-orang sangat suka piknik di sana. Kira-kira kata penghubungnya apa? But, so, atau because, atau and. Yang benar adalah and. Ya, di sana ada banyak ladang dekat desa kita, jadi orang-orang dan orang-orang suka piknik di sana. Terus yang nomor 2, kata sambungnya itu apa? It started to rain. Sekarang sudah mulai hujan. We went home. Dikerjain Kita nggak, Bu? pulang ke rumah. Ya, ini sudah mulai hujan. Ini dikerjain yang bagian 2. Ya, kata penghubungnya apa? Yang nomor 3, John went to the USA. John pergi ke USA, ke Amerika. He stayed in Chicago. Dia tinggal di Chicago. Kata penghubungnya apa? Terus yang nomor 4, Kate likes visiting her uncle. Kate suka mengunjungi pamannya. It took 2 hours by car. Perjalanannya itu bisa sampai 2 jam dengan mobil. Ya, kata penghubungnya apa? Bingungnya Ibu itu kan bebas. Kata penghubungnya yang benar aja apa? Tapi biasanya kan udah punya jawaban yang benar. Tuh ya. Kalau misalnya beda gitu loh. Sekarang yang nomor 5. The film was boring. Film ini sangat membosankan. We left the cinema. Kita keluar dari bioskop. Kata penghubungnya apa? And
but tahu atau because. Terus yang nomor 6. Don't go across that old bridge. Ya. Jangan menyeberangi jembatan tua itu. It's dangerous. Itu sangat berbahaya. Kata penghubung yang tepat apa? But. Because. Oke, sip itu ya. Jadi yang kalian kerjakan adalah di halaman pertama bagian 1, 2, halaman kedua bagian 2-nya saja. Dipahami? Paham. Oke. Ada Ini pertanyaan. terkait pengerjaan tugasnya. Oke. Nah, dikumpulkannya hari Jumat ya. Karena hari Senin sudah PTS. Kalau di bawah les gimana, Miss? Sebentar. PTS. Jadi, sebentar. Jadi, pengumpulan tugas-tugas yang belum, mau itu tugas hari ini, mau itu tugas kemarin dan minggu-minggu lalu, maksimal dikumpulkan sebelum Hari Senin. atau paling mentok-mentok banget adalah ketika minggu PTS hari Senin. Ya. Oh, Oke. Ya, Farah jangan teriak-teriak. Iya, Oke, ya. Nanti akan Miss Nani rekap siapa saja anak-anak yang belum mengumpulkan tugas sebelum-sebelumnya. Kalau tugas ini kan otomatis belum, karena kan baru dikasih ya. Jadi nanti akan Miss Nani list siapa yang belum mengumpulkan sampai tugas terakhir di pertemuan sebelumnya. Oke, dan untuk semua tugas, termasuk tugas yang hari ini, Miss Nani ralat, paling mentok banget, ya, paling maksimal Miss Nani terima, itu adalah hari Selasa, ketika PTS. Paling mentok banget Miss Nani terima. Setelah itu Ya, nggak bakal diterima. setelah itu Miss Nani terima, tapi ada pengurangan nilai. Ya. Oke. Untuk semua tugas termasuk tugas yang hari ini ya. Oke. Ya. Inggris, Bu. Alvaro itu what the song? Suara apa itu? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Lah tadi Saka bisa ngejelasin sambil makan kok. Kok sekarang protes selesainya jam berapa? Tadi kan sambil makan toh? Saka, ayo. Gak boleh kayak gitu lagi. Saka. Gak boleh. Gak boleh, nanti bisa ini bilang Pak Budi sama Bu Triana ya. Kalau ketika oke, sebentar. Sebelum misalnya akhiri. Sebelum Zoom dimulai, kalian kalau yang telat sarapan, berarti itu tandanya kalian harus bangun lebih awal. Supaya sarapan dulu, bukan Zoom sambil makan. Ya. Kenapa itu? Yang pertama tidak sopan, yang kedua itu nanti kalian materinya tidak paham. Ya, dipahami ya. Nanti setelah ini akan misalnya diberitahukan ke Pak Budi dan juga Bu Triani. Siapa saja yang hari ini sarapan sambil Zoom, itu sangat tidak sopan. Nih. Tadi Oke, Gesa silakan. Miss, kalau minum itu nggak apa-apa. Kalau minum nggak Kalau apa-apa. izin Kalau minum. minum nggak apa-apa. Ya, kalau minum nggak apa-apa, saat izin dulu. Kalau misalnya minum, itu boleh disediakan di samping kalian. Tapi tidak untuk makan. Jangankan makan berat, makan snack saja kan tidak Bapak Ibu Guru perbolehkan. Bayangkan itu seperti di kelas. Masa di kelas kalian sambil guru kalian menerangkan, kalian sambil makan pakai sendok, pakai piring. Sopan itu. Ya, jangan diulangi lagi ya untuk Saka dan Nadifa ya. Kalau kan berarti bangun. Kalau misalnya sarapan sambil Zoom, ya berarti nanti Zoom-nya juga akan lebih lama. Kalian tidak boleh protes Zoom-nya akan lama. Karena kami juga, karena Bapak Ibu karena Bapak Ibu Guru juga tidak protes kembali setelah memberitahukan tidak dilarang makan, kan tidak kali-kali disebutkan jangan makan tidak kan. Jadi kalian juga tidak boleh protes ya. Oke. Jangan sampai diulang lagi di pelajaran lainnya di Zoom setelah
Miss Nani atau di Zoom Miss Nani juga? Iya, Miss. Oke. Kalau misalnya telat masuk Zoom soalnya baru selesai makan atau mau makan itu nanti gimana, Bu? Kalau misalnya telat Zoom, itu berarti resiko kalian, konsekuensi kalian kalau misalnya telat Zoom. Ya, jadi intinya itu bangunnya harus lebih awal gitu aja. Kalau bangunnya udah awal, Miss, saya bangunnya udah awal tapi belum makan sampai sekarang. Tuh Kak Arisa bangunnya lebih awal tapi belum makan sampai sekarang. Misalnya juga belum. wow. Misalnya Aku Bu bangun jam 7 langsung makan. Oke, sip. Gak Untuk subuh bahasa dulu Inggris, kamu. Aku ketiduran. subuh dulu ya, subuh, duha, terus sarapan. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk bahasa Inggris? tidak. Bahasa Inggris Ya. tidak. Tugasnya sudah paham ya? Nanti akan PTS-nya bisa minggu di-share. depan, Bu. Ya, PTS-nya itu hari Senin depan. Pelajarannya PTS-nya apa aja Nanti ya? mungkin di-share sama Bu Triani sama Pak Budi juga untuk surat dan jadwal PTS minggu depan. Ya. PTS-nya itu semua pelajaran, Bu. Iyalah. Paling cuma setengah-setengah. Oke. Can declare before we close our lesson, please say hamdalah. Alamin. Alamin. Oke. Setelah ini silakan dilanjutkan lagi ke pelajaran berikutnya. Dan Miss Nani minta maaf kalau misalnya Miss Nani banyak salah untuk pertemuan hari ini, dimaafkan juga. Oke, terima kasih anak soleh dan solihah. Sebelum Miss Nani akhiri, Miss Nani tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat dulu sampai Bu Triani datang ya. Habis ini Bu Presti atau Bu siapa? Itu Bu Presti. Nggak tahu. Triani sekarang. Triani. Sekarang habis Oke, silakan istirahat dulu ya. Bisa nih panggil Bu Triani sebentar. Oh, bentar. Oke, Bu Triani sudah datang. Mari panggil Bu Triani dengan suara yang bersemangat. Oke, terima kasih Miss Nani. Ya, sama-sama Bu Triani. Aku muncul. Oke, bisa istirahat dulu ya. Bisa minum dulu. Ibu kasih waktu berapa menit ya? 5 kebanyakan. Kali saja ya. Berapa? 2 menit ya. Oke. Bu mau tanya. Ya. Gimana? Sekarang ada kuisis enggak? Enggak ada hari ini, maaf ya. Soalnya kan kita mau PTS, jadinya kita harus menyelesaikan materi yang untuk PTS dulu, oke? Jadi kita kuisisnya setelah PTS. Bu, Jangan bohong lagi ya, Bu. Apa? Habis PTS kuisis, Bu. Enggak, PTS-nya Emang kita kenapa offline. kamu tuh suka kuisis, guys? Lah ya enak PTS-nya aja. tetap offline ya. Iya ya. Oke, sudah selesai minumnya? Udah. Sudah? Belum. Oke. Belum minum, Bu. Tak minum dulu. Ya, minum dulu yang belum minum. Kunci di luar. Kayak suaranya Bu Kidung. Nah, bukan. Ayo, suaranya siapa ya? Ya. Tapi suara Bu Triani terdengar jelas tidak ya? Terdengar, Bu. Terdengar. Yang penting semuanya terdengar.
Oke, yang kameranya belum dinyalakan, silakan dinyalakan dulu ya. Karena kita akan segera mulai pembelajaran tematik pada pagi hari ini. Yuk, di-on-kan kameranya. Mas Vino, Mbak Alesa, Mas Kenzi, Mas Rizky, Mas Rangga, Mbak Erlin, Mas Kitaro, Mbak Bunga, Mas Saka. Oke, sip. Cep. Kalau sinyalnya putus-putus boleh nggak, Bu? Oh ya, Mbak Erlin nggak apa-apa, dimatikan aja nggak apa-apa. Kalau sinyalnya tidak mendukung. Ya, Bu. Oke, jika sudah siap, Ibu buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat dari ini? Masih. Masih ya, oke. Hari ini kita akan belajar apa ya tematiknya ya? Tidak tahu. Belajar apa? Kita akan belajar bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, kemarin kita di PPKN sudah belajar apa ya? Kalau nggak salah itu apa ya? Apa yo PPKN kemarin? Hak dan kewajiban. Iya, betul. Kita kemarin belajar tentang hak dan kewajiban. Ada yang belum mengumpulkan LK? Belum, soalnya belum. Sudah, oke, sudah semua ya. Ada yang mengumpulkan buku, besok diingatkan lagi ya Bu Triani ya. Bukunya buat dikembaliin ya. Dapetin buku belum? Belum ya? Belum. Buku apa, Bu? Kayaknya masih Karo yang mengumpulkan pakai buku. Sama siapa ya? Lupa aku. Buku apa? Buku apa sih, Bu? Buku apa, Bu? Buku apa, Bu? Sekarang Salih dan Salihah Iya. sudah siap? Sudah. Sekarang disiapkan buku yang biru. Sudah. Birau. Dari plastik kemarin. Oke, disiapkan dulu. Sekarang Ibu mau share screen sebentar ya. Ya. Oke. Biru yang mana nih, Bu? Tematik tema 2 atau 4B. Sudah terlihat? Kalau primat. Sudah. Lalu belum, berimak energi. Hari ini kita akan belajar tematik terutama yang bahasa Indonesia terlebih dahulu di tema 2. Nah, di tema 2 atau 4B ini yang buku biru. Ya. Oke, udah. Nah, kita akan belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Nah, coba sekarang ini. Coba kalian amati gambar di samping. Kalian sudah bisa cara menggunakan alat di samping? Sudah. Ini baru tak pakai Zoom, Bu. Ya gimana ya langkah-langkahnya ya menggunakannya? Oh, gambar ini. Dicolokkan, nyalakan, habis itu pakai nyalakan dengan kabelnya. Kan dengan kabelnya itu gimana? Kata-katanya yang bagus. Yo. Colokkan kabel pada stop kontak. Ini yang langkah yang pertama. Langkah kedua, Diputar dan belak ke bawah ke arah kiri atau kanan sesuai produk. oke, coba ini amati. Nah, pertama masukkan steker Sebenarnya petunjuknya itu udah ada. pada stop kontak. Kalau sudah, kemudian tekan tombol on. Habis itu apa? Udah nyala. Tekan tombol 1, 2, atau 3 sesuai kecepatan yang diinginkan.
Dipencet dulu. Dan ada tombol matinya dong, Bu. Mematikan tekan tombol off. Mas remote controller. Oke, selanjutnya. Oh, nggak bisa ini. Bentar. Selanjutnya apa ya? Harus dipakai. Udah. Oke, selanjutnya tekan tombol putar untuk memutar kipas. Jadi bisa ke semua arah ya. Kemudian tekan tombol off untuk mematikan kipas angin. Nah, kalau sudah selesai dipakai harus Matikan. dicabut. Ini salah ya. Nah, itu tadi merupakan contoh apa? Petunjuk. Iya, teks petunjuk menggunakan Kipas angin. kipas angin. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang yang namanya teks petunjuk. Dan teks gambar. Apa ya yang dimaksud dengan teks petunjuk? Mungkin Siapa yang tahu? Apa tadi, Mas? Panduan dan arahan. Coba bisa dibuka di halaman 16. Coba dibaca halaman 16. Dibuka dulu. 16. Sudah. Nah, di situ ada cara menggunakan kipas angin listrik. Ketemu. Nah, sudah ketemu. Jadi apa yang dinamakan dengan teks petunjuk? Petunjuk kayak cara penggunaannya gitu. Iya, betul Mas Kenzi. Cara penggunaan. Tadi ada berapa tadi petunjuknya untuk menggunakan kipas angin? 6. Ada 6. Jadi itu dinamakan ada 6 langkah. Nah, 6 langkah menggunakan kipas angin. Nah, jadi teks petunjuk itu adalah berupa langkah-langkah menggunakan sesuatu. Nah, teks petunjuk ini digunakan untuk memberikan panduan atau arahan kepada kita agar tidak salah ketika kita menggunakan alat tersebut. Nah, biasanya ketika kita membeli suatu barang, pasti ada buku petunjuknya ya. Kayak lembar kertasnya gitu loh, Bu. Iya, betul. Nah, ada lembar kertasnya gitu buat mengetahui cara menghidupkannya. Kalau nggak ada tutorial. Kalau nggak ada, kita sudah bisa lihat tutorialnya di YouTube. Oke, sekarang lebih modern ya. Ayun pada tangga yang lemah. Nah, Coba. tugas untuk membuat teks Coba sambil bernyanyi. Nah, caranya ini kalian pilih salah satu barang yang kalian ingin buat petunjuk. Microwave. Tutorial cara menyalakan HP. Pertama, membeli HP. Kedua, memegang HP. Ngawur nek kuwi weh. Nah, betul, cara menghidupkan HP gampang sekali. Gimana ya caranya? Tinggal dihidupin tombol on. Pencet tombol on pada HP atau layar. Bus langsung buka. Oke, betul gitu ya caranya ya. Ibu rasa kalian sudah bisa untuk membuat langkah-langkah untuk penggunaan alatnya. Ya. Seperti narator. Oke, sekarang Kasih petunjuk. paham ya? Ya. Paham ya yang dinamakan teks petunjuk? Paham. Oke, sip, bagus. Sekarang kita akan belajar mengenai Gambar. Nah, kalau ini apa ya? Wah, buang sampah pas Buang gambarnya. Petunjuk gambar. Gambar? Mendorong kita untuk membuang sampah. Ya, betul. Tadi ada yang menjawab betul. Ini merupakan teks bergambar. Kenapa ya kok bisa dinamakan teks bergambar?
Sama ada teksnya dan gambarnya. Iya, betul, ada teks dan gambar yang mendukung. Nah, di sini contohnya yang Ibu tayangkan tentang ajakan. Untuk Ajakan membahas untuk apa? tempatnya. Iya, betul. Ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Gambar yang disertai teks. Kalau Isinya itu kalimat ajakan ya. Ya, ayo. Kemudian teks bergambar ini juga memberikan informasi kepada masyarakat umum. Kalau ciri-cirinya ada yang tahu? Apa saja ciri-cirinya teks bergambar? Ada gambar dan ajakan. Betul. Ada teks, ada gambar, Informasi. Bahasanya gimana? Kalimat aja. Bahasanya yaitu singkat, jelas dan mudah dipahami. Jadi bahasanya itu singkat, tidak terlalu panjang. Nah, di sini contohnya, ayo peduli sampah. Nah, itu kan singkat. Intinya mengajak teman-teman semua untuk peduli terhadap sampah. Betul. Apapun kita peduli. Bu, aku punya satu pertanyaan loh, Bu. Iya, gimana Mbak Gesa? Sampah kan kotoran toh, Bu. Nah, kenapa kita pedulin? Benar. Kenapa harus peduli? Kenapa harus peduli? Coba. Kalau sampah plastik kan nggak bisa diurai, nggak boleh. Coba sekarang. Semisalnya kalian di rumah. Ya. Terus kalian makan ciki, makan apa ya, pokoknya yang ada bungkusnya. Terus kalian tidak peduli sama sampahnya, cuman kalian letakkan di dekat kalian. Terus lama-lama gimana sampahnya? Jadi bau. Iya, jadi banyak, terus jadi bau. Itu ya. Jadi harus peduli. Nah, kalau kita peduli, jadinya sampahnya itu kita akan daur ulang lagi. Kita pisahkan terlebih dahulu. Sampah yang plastik dengan yang plastik, yang kertas dengan yang kertas. Gitu. Paham Mbak Gesa? Paham, Bu. Oke. Bu. Gimana? Bisa dibakar. Kan bisa dibakar. Jangan dibakar. Mending Dibakar bau semua. Kalau yang daun-daunan itu kita bisa mengolahnya menjadi pupuk kompos. Ada yang sudah pernah buat pupuk kompos? Belum, tapi kalau kakongku dari kotoran hewan. Oh iya, nggak apa-apa, itu juga bagus ya. Oke, selanjutnya. Nah, gambarnya mendukung tema. Berarti kalau yang ini buang sampah pada tempatnya, di sini gambarnya tempat sampah. Berarti mendukung tidak? Mendukung tema. Oh iya, ini kurang tipe ini. Mendukung. Yang membuang sampah. Berarti gambarnya tempat sampah. Jangan gambarnya malah apa ya? Malah makanan gitu. Apa? Membuang makanan dong. Jadi gambarnya harus mendukung. Oke, sampai di sini paham? Paham. Kemudian yang terakhir, perpaduan warnanya itu harus kuat. Nah, di sini bisa dilihat warnanya juga warna-warni ya. Iya. Tapi kalau dibandingkan jika gambarnya ini cuma hitam, Cuma hijau, biru, hitam putih menarik nggak ya? hitam. Tidak. Tidak menarik. Kayak zaman Kalian tidak akan melirik gambarnya ya. Kalau Zaman gini dulu. kan langsung tertarik untuk melihat gambarnya. Ada tulisan koruptor dan sampah. Koruptor dan sampah harus dibuang. Koruptor dan sampah sih. Koruptor itu kan kalau sampah punya tangan. sama mulut.
Oke, sekarang kalau ini Ibu punya contoh gambar ini, teks bergambar ini namanya apa ya? Satu rumah, satu pohon demi lingkungan indah dan nyaman. Waduh, saya tumbuh di tangan. Ini salah satu contoh teks bergambar. Tapi apa ya namanya? Ayo coba. Apa ya? Poster. Iya, betul. Ini adalah contoh dari poster. Nah, ini yang paling kanan, yang gambar kanan itu poster tentang apa ya? 19. Protokol kesehatan. Yang kanan loh, yang kanan. Hindari COVID. Iya, betul. Itu merupakan salah satu contoh poster untuk menghindari COVID. Kemudian kalau yang kiri, poster tentang apa ya? Tentang rumah jadi satu sama pohon di tangan tumbuhnya. Itu tulisannya satu rumah, satu pohon demi lingkungan indah dan nyaman. Berarti ini posternya mengajak kita untuk apa ya? Peduli lingkungan. Iya, ini mengajak kita untuk peduli lingkungan. Coba di rumah kalian masih ada pohon enggak ya? Masih. Oke, berarti bagus ya, masih ada pohon. Sini Bu, tak kasih tahu. Jadi minimal di rumah kita itu harus ada satu pohon. Kenapa ya harus ada pohon? Oksigen. Iya, agar menghasilkan oksigen. Ada di pohon. Betul. Rumah tanaman bukan pohon, Sak. Pohon. Itu pohon. Kalau besar jadi pohon. Nah, poster itu merupakan, ini pengertiannya ya, selembar publikasi berupa gambar, teks, atau gabungan dari keduanya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini juga ada gambarnya, juga ada teksnya, ada keduanya juga ya. Tapi boleh poster itu cuman gambarnya saja boleh. Bu, may I go to the toilet, please? Oke, silakan Mas. Nah, tujuannya, apa tujuan poster itu? Tujuan poster untuk apa ya? Untuk memberitahu warga sekitar. Betul. Untuk memberitahu masyarakat umum. Tujuannya untuk ditempel di tempat umum. Templok. Nah, ukurannya itu bermacam-macam. Ukuran posternya secara umum, tapi secara umum itu ukurannya 60 kali 90 cm. Banget. Nah, selanjutnya tujuan poster. Tujuannya untuk apa saja ya? Untuk Atau mengingatkan orang suatu. pentingnya Oke, sekarang kita sesuatu. di buku halaman 70. 70. Halaman 69. Wah, hemat. Halaman 70. Silakan dibuka halaman 70. Mulailah dari Anda dengan mempergunakan listrik seperlu. Nah, itu ada Anda. 4 tujuan membuat poster. Apa saja ya? Ada 4. Mengumumkan Perkenalkan suatu acara. Ya, yang pertama kita bahas dulu. Mengumumkan atau memperkenalkan suatu acara. Nah, misalnya di SD kita, di SD Al-Azhar, biasanya kalau ada acara, kita akan buat poster. Nah, misalnya acara apa yang sering dibuat poster? lomba gitu, Bu. Betul, Mas Kenzi. Iya, kalau kita ada lomba seperti kemarin, lomba HUT RI misalnya.
Nah, itu tujuannya untuk memperkenalkan acara. Untuk memperkenalkan acaranya apa saja ya. Nah, agar orang yang membaca itu tahu. Betul. Sekarang yang kedua, tujuannya untuk apa? Untuk Mempromosikan layanan. Ya, yang kedua untuk mempromosikan layanan atau jasa. Misalnya ini. Apa ya? Jasa ya, contohnya apa ya? tempat makan, Lowongan kerja. bukan Iya, betul. Lowongan pekerjaan, terus lomba, Kesehatan. jasa apa kalau jasa? hadiah. Misalnya kalau ada ini guru les gitu, bisa juga. Bu, ada satu yang lebih praktis dari poster, Apa? iklan. Iya, iklan juga sama. Karena sekarang sudah serba digital, jadi untuk mempromosikan suatu layanan atau produk bisa menggunakan iklan ya namanya. Tetapi kalau poster yang dipajang di pinggir jalan itu termasuk poster bukan? Iya, termasuk poster. Kemudian tujuan yang ketiga apa? Untuk menjual suatu produk. Iya, yang ketiga yaitu untuk menjual produk. Jadi semisal kalian punya usaha apa, ayah dan bundanya punya usaha apa, nah bisa dibuat poster atau semacam iklan, ditawarkan agar orang-orang masyarakat umum tuh tahu kalian menjual suatu produk. Susahnya bikin poster dulu, Bu. Harus gambar, terus print jadi banyak. Lah. Kenapa harus repot-repot wong anak ada? Saya mau nanya, Bu. Iya, Mbak Erlin. Kalau iklan-iklan yang ada di TV itu tuh iklannya, itu tuh termasuk jualan juga nggak, Bu? Iya, mereka juga jualan, mengiklankan suatu produknya. Jadi ketika kita melihat iklan, nah kadang kita tertarik untuk membeli. Jadi itu merupakan salah satu promosi juga ya Mbak, yang di TV itu, yang di jalan-jalan itu juga pernah melihat yang iklan besar di jalan. Namanya itu adalah baliho. Baliho itu. Itu juga Pernah di dekat RSUD itu. Banyak sekali di jalanan ya. Dekat RSUD-nya ibunya Nadifa tuh ada kayak TV yang gede itu, Bu. Oke, iya. Rumah sakit. Rumah sakit. Selanjutnya untuk tujuan yang keempat apa ya? Membentuk sikap atau pandangan. Iya, membentuk sikap atau pandangan. Nah, di situ kalian bisa amati poster yang ada di halaman 70 yang atas. Oh, hemat listrik, hidup jadi lebih baik. Dengan hemat listrik, hidup menjadi lebih baik. Nah, jadi di sini posternya mengandung ajakan untuk kita menghemat listrik. Jadi nantinya akan membentuk sikap. Nah, sikap atau pandangan. Jadi kalau kita menghemat listrik, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Gitu ya. Nah, kemudian yang poster bawahnya. Pencet. Oke, sudah ya. Wow. Itu posternya tentang apa ya? Untuk menghemat listrik. Hemat listrik juga. Untuk memperingati Hari Bumi, maka kita memadamkan lampu selama 60 detik ya. Seruan untuk memperingati Hari Bumi.
Bu, aku kayaknya nggak pernah ngerayain hari bumi. Malah nggak tahu kalau ada hari yang namanya hari bumi. Oh, ada Mas. Nanti searching ya. Kapan ya tanggal perayaan hari bumi itu? Ada. Tahu. Untuk biasanya iklannya Save Earth gitu. Mari kita cari Google. Betul. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri poster. Apa saja ya ciri-cirinya? Nah, Poster itu sederhana. Berwarna, betul. Posternya harus berwarna agar menarik pembaca. Kemudian apa? slogan ringkasan dan gitu. Kata-katanya ringkas seperti tadi. Dengan hemat listrik, hidup menjadi lebih baik. Terus tadi seperti buang sampah pada tempatnya. Kemudian gunakan masker gitu. Juga Pakai masker. merupakan ciri-ciri poster yaitu slogannya ringkas. Selanjutnya gimana? Ciri-cirinya? Jelas. Iya, tulisannya jelas. Tulisannya harus besar. Biar bisa dibaca ya. Kalau tulisannya terlalu kecil, dari jauh tidak bisa dibaca, ya. Ya. Kemudian, Nyajikan ide untuk mencapai satu tujuan pokok. Jadi ada tujuan tertentu. Tujuan dibuat posternya itu apa ya? Untuk mengajak orang-orang memakai masker, atau untuk mengajak orang untuk peduli lingkungan gitu. Jadi ketika kita mau membuat poster, kita harus menentukan tujuannya tuh apa ya, gitu. Selanjutnya, Motif dan desain bervariasi. motif dan desainnya bervariasi. Jadi ada gambar, ada tulisannya bervariasi. Tulisannya jangan cuman satu jenis saja ya. Jadi bisa beberapa jenis, terus dibedakan warna-warnanya. Terus dikasih gambar yang semenarik mungkin. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, sekarang berarti Ibu ingin memberikan tugas kalian. Kira-kira apa ya tugasnya? Tugas lagi. Membuat Iya, betul. Tugas kalian nanti di rumah yaitu membuat poster. Oh my god. Poster. Atau pakai laptop. Imposter. Membuat poster. Nah, temanya, Ibu ingin temanya tentang COVID-19. Suruh bikin. Suruh bikin. Saya pernah bikin. Tentang COVID-19. Bu, saya mau nanya, Bu. Posternya ditulis di kertas HVS ya. Digambar boleh enggak? Ukurannya bisa A4, bisa F4, bisa, boleh. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, Erlin. Itu posternya boleh digambar enggak? Iya, digambar pakai tangan saja ya. Terus apa namanya tuh situ ada itu suruh posternya tentang COVID-19 tentang apa ya, Bu ya? Ya, bisa contohnya gini. Posternya tentang COVID berarti bisa tentang cuci tangan, bisa tentang mengajak untuk memakai masker, bisa mengajak untuk vaksin. Nah, itu bisa. Vaksin, itu bisa. Yang penting berwarna, ada teksnya, ada gambarnya, dan menarik. Oke, poinnya 4 itu ya. Ada gambarnya, ada teksnya, berwarna, dan menarik. Kalau gambarnya jelek gimana, Bu? Nah, nggak apa-apa, yang penting gambarnya itu mendukung. Nah, mendukung kata-katanya tadi. Aku udah punya. Oke, itu kira-kira mau dikumpulkan kapan ya?
Minggu depan. Hari Minggu. Mau PTS. Hari Minggu. Hari Senin kan kita udah PTS ya. Kan PTS. Kan cuma gambar. Kan cuman gambar ya. Besok bisa nggak? Besok kan kalian masuk sekolah ya? Besok. Bisa tidak? Tidak, cepet banget. Cepet banget ya. Oke, jadi sebelum PTS saja ya. Ya. Oke. Bu Triani saya mau nanya, Bu. Iya, Mbak. Kalau yang untuk ekstrakurikulernya nanti akan dilakukan kapan ya? Ekstrakurikulernya sampai minggu ini masih dilakukan, Mbak. Kan besok hari Rabu. Kan PTS-nya minggu depan. Nah, hari ini akan ada PAB. Terus besok ekstrakurikuler. PAB ada apa aja, Bu? Oke, yang ikut PAB hari ini. Saya ikut. Oke, sudah jelas? Sudah. Tentang tugas posternya? Sudah. Oke, paling telat mengerjakannya hari Minggu ya. Jadi hari Senin saat kita PTS di bawah ya. Ya. PTS-nya di sekolah, Bu. Iya, PTS-nya di sekolah. Hore. Iya, di sekolah kayak kemarin. Kayak saat kita ulangan matematik sama ulangan IPA. Berarti kayak dulu lagi, Bu, PTS-nya. Kayak dulu. Nah, biar nggak perlu mikir. PTS-nya di sekolah, Bu. PTS-nya, Bu. Iya, Nggak perlu mikir di rumah. Belajar ya, anak-anak yang solih dan solihah. Oke, Bu. Dan jangan lupa berdoa biar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, jadi sudah jelas. Di bahasa Indonesia tadi kita sudah belajar mengenai apa saja? Membuat poster. Buat Yang pertama tadi gimana Mbak Sisa? Bu, kalau umpamanya besok hari Senin PTS-nya di sekolah itu kayak biasa nggak, Bu, sampai zuhur? Sepertinya sampai jam 11. Oh. Nanti jadwalnya akan di-share lagi ya, Mbak? Oh ya. Oke. Makasih, Bu. Untuk bahasa Indonesia tadi, ini juga akan keluar di PTS. Kita sudah belajar apa tadi yang pertama? Teks bergambar. Sebelumnya bergambar. Yang kita cara-cara langkah-langkah menghidupkan kipas angin tadi. Oh, langkah-langkah. Betul. Yang pertama kita belajar teks petunjuk. Kemudian yang kedua kita belajar teks bergambar. Teks bergambar. Terus yang ketiga Poster. Nah, cara membuat poster yang ketiga. Oke, ada 3 poin itu ya untuk bahasa Indonesia hari ini. Dan tugasnya adalah membuat poster. Oh, ini udah selesai apa belum? Oke, nah sekarang kita ke PPKN dulu. Belum selesai. Kita ke PPKN terlebih dahulu ya. Tentang adalah segalanya. Nah, kita ke PPKN. Kemarin kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita akan belajar hak dan kewajiban akan air bersih. Apa saja ya? Tidak membuang sampah di air. Betul. Kita tidak boleh membuang sampah di air. Kenapa ya kok nggak boleh ya? Karena nanti airnya kotor. Airnya kotor. Terus? Iya, banjir. Terus? Di dalam tanah bertahan dan tidak bisa habis. Iya, betul. Good job. Semuanya betul. Menjawab dengan betul.
Nah, jadi kita tidak boleh membuang sampah di air ya, karena banyak sekali dampaknya jika kita membuang sampah di air, di kali, di sungai, tidak boleh. Yang kedua, Melakukan penghijauan sehingga air dalam tanah bertahan dan tidak terus mengalir. ya, jadi kita harus melakukan penghijauan. Penghijauan itu apa ya? Penghijauan itu menanam tanaman. Ya, menanam tanaman. Nah, jadi kita harus sering melakukan menanam tanaman agar akarnya itu bisa menahan air di dalam tanah. Jadi airnya itu tidak terus mengalir langsung ke laut ya. Jadi bisa ditahan dulu oleh akarnya itu. Sehingga nanti di tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen yang kita hirup sehari-hari ini. Terus membuat lingkungan menjadi rindang. Seperti itu. Oke, paham sampai di sini? Selanjutnya kita harus apa? Menghemat penggunaan air. Kalau menghemat penggunaan air itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Oke, good job. Itu adalah salah satu kewajiban kita, yaitu menghemat penggunaan I go to toilet, air. please. Oke, silakan Mbak. Bu, katanya itu air di dunia nggak akan pernah habis loh Bu. Ada kita minum sekarang aja tuh masih air yang sama dari zaman dinosaurus. Habis toh. Air tuh nggak pernah habis. Ya coba, kalau kenapa ya air nggak pernah habis? Karena itu merupakan daya apa? Dapatkan berkah. Karena air merupakan sumber daya yang Besar. dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui ya kalau air itu. Iya betul, air itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selain air apa saja yang bisa diperbarui? Unlimited. Apa? Bisa dihancurkan. Bisa menyatu dalam. Selain air apa saja? Dapat bilang. Angin. Diterbangkan, tidak berpengaruh. Oke, kita akan bahas sedikit mengenai sumber daya. Ke IPS sedikit nggak apa-apa ya? Persiapan OTS. Pak, PTS. Maaf, PTS. Bu, suruh bikin poster udah jadi. Oh iya. Oke, yang sudah jadi bisa diwarnai ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sumber daya alam. Nasi. Coba ini dibaca oleh Mbak Karisa. Dibaca Mbak Karisa. Nasi yang kita makan sebagai makanan pokok yang berasal dari beras. Beras merupakan salah satu sumber daya alam yang diperoleh dari kegiatan pertanian. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam? Yo. Apa teman-teman yang dimaksud dengan sumber daya alam? Makanan dari alam. Nah, ini. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami sehingga dapat kita manfaatkan untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya apa saja itu sumber daya alam? Air, udara, fosil. Oke. Jadi ada air, tumbuhan, minerals,
Udara. Kok izin minum, Bu? Air. Silakan. Welcome to the show. Bentar. We will let you do. Sekarang ini. Sumber daya alam SDA. Sumber daya alam itu digolongkan Berdasarkan tiga. Apa saja ya? Sumber daya alam kekal, sumber daya Sumber alam daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Betul, Bucot. Jadi ada tiga. Ingat-ingat sumber daya alam itu. Yang pertama itu kekal. Apa saja yang kekal? Contohnya? Tapi Yang kekal. angin, matahari. Angin, air, dan cahaya matahari karena itu selalu ada ya, tidak pernah habis. Oke, paham? Oke, selanjutnya yang kedua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya apa? Apa lagi tuh? Ada hewan dan tumbuhan. Nah, kenapa dapat diperbarui? Misalnya, ketika sapi itu sudah tua dan mati, nah, pasti ada anaknya lagi. Allah. Nah, jadi nggak pernah punah gitu, selalu ada ya. Tumbuhan juga, tumbuhan yang mati akan digantikan dengan tumbuhan yang hidup Ini lagi. sapinya aneh. Sapinya aneh? Kan induknya sapi kok anaknya domba. Maksudnya itu salah satu contoh hewan Oh, sisilida itu yang yang dapat diperbarui, merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Bu, ambil tisu. Bu. Oke. Selanjutnya yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya apa ya? bensin, Betul. Emas terus apa tuh? Batu bara. Gas. Iya, batu bara. emas, Betul. Kalau api bisa diperbarui. Itu merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau kita gunakan terus-menerus, itu bisa habis ya. Habis kayak bensin. Bisa habis. Emas enggak pernah habis yuk. Pakai bensin hemat kali. Nah, ini tadi sumber daya alam yang kekal. Tidak pernah habis karena selalu tersedia. Ada matahari, air, dan Air. Ini pantainya kayak Inggris. Kemudian ini merupakan contoh-contoh yang dapat diperbarui. Wow, ayam Ada apa saja Banyak itu? kali. Ayamnya kok di atas sapi. dan Sumber daya alam. bertanduknya di sana. Ya, betul. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui ini karena dapat diperbarui karena selalu diusahakan kembali keberadaannya jika habis. Jadi selalu beranak pinak, jadi bisa tersedia. Berarti apa ya? Hewan. Nah, kalau ini merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat Saya diperbarui. bisa. Apa saja itu? Ada batu bara, ada emas, Sama dan ada juga perak. api. Bu, aku punya banyak. Yang Nah, sekarang ini tambahan saja ya.
manfaat air bagi manusia untuk apa saja ya? Kesehatan tuh katakan darah loh, malah ketemu. Anak-anak sekalian bisa melihat di layar. Itu merupakan manfaat air bagi manusia. Salah satunya yaitu untuk kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh, sumber energi. Kalau kita dalam sehari harus minum berapa liter ya? Berapa liter ya kita minumnya ya? Dalam sehari? 2 liter. Cuma setengah liter. 30 liter kurang. Ayo berapa liter? Ayo. 2 liter. 30 liter kurang dari setengahku. Aku sehari cuma minum berapa? Ya kita harus sering minum air. Sehari itu minimal 8 ya? 8 liter. Jadi kita harus sering-sering minum air karena tubuh kita ini membutuhkan cairan. Kalau kita tidak minum air, kira-kira kita gimana? Lemes. Kita jadi lemas, jadi dehidrasi. Jadi memunculkan penyakit. Tapi kalau dehidrasi itu minum Pocari Sweat Bu, biar nggak dehidrasi. Pocari Sweat, oke, bagus. Tapi kalau di rumah itu airnya agak-agak anget, air minumnya anget kan aku nggak suka anget Bu kalau minum terus jajan Bu. Oh iya, yang anget juga lebih bagus ya. Saya suka yang anget-anget sama panas-panas Bu. Saya suka. Oke, bagus Mbak Erlin. Sering-sering minum air hangat ya, untuk menjaga imun kita di dalam tubuh. Kalau makan nasi yang anget-anget, aku suka makannya nasi anget-anget. Iya, betul. yang anget Bu, Kenzi Gimana Mas Kenzi? ini Bu, ada kebiasaan waktu minum. Kalau minumannya tuh nggak dingin atau nggak panas, minumnya tuh mungkin bisa langsung. Oh ya, nggak apa-apa Mas. Duh, macet lagi nih. Itu kan terlahir dari Buset, bukan makanya kok kamu gendut. Ini mereknya Kyuko ya guys, Kyuko. Oke. Sip, bagus. Kalian sudah membiasakan untuk minum air putih ya. Selanjutnya, manfaat selanjutnya apa ya? untuk kesehatan tuh. Untuk kebutuhan manusia sehari-hari, kita menggunakan air untuk apa saja? Minum, mandi, terus masak, betul. Tanam. Betul, semuanya kucap sudah benar. Selanjutnya, air itu juga digunakan untuk menghasilkan listrik, sumber energi untuk menghasilkan listrik. Kayaknya listrik kalau kena air itu bisa. Kemudian untuk keperluan perdagangan, pertanian, dan peternakan, itu membutuhkan air. Kemudian juga untuk keselamatan. Keselamatan. Kalau ada api langsung diguyur. Kalau ada yang kebakaran, nah kita membutuhkan air untuk menyiram. Agar kalau listrik itu kena api langsung keluar api toh Bu. Jadi apa? Air listrik. Gimana Mbak? Duh. Bukannya kalau listrik kena air itu bisa muncul api toh Bu? Iya, bisa. Bisa padam kalau apinya banyak ya. Kalau listriknya besar, api itu mungkin apinya bisa padam. Betul. Neng ya, Kalau airnya sedikit, kena air lagi, habis satu rumah listrik. terbakar. Padam.
Oke, selanjutnya ini manfaat air bagi hewan apa saja? Untuk minum, Ya, minum. mandi, Mandi. Tapi hewan jarang mandi ya? iya. Tapi harus Ya, yang terpenting ada 3 poin ini ya. Lihat Soalnya- layar. Manfaat air bagi hewan. Yang pertama itu untuk menjaga suhu tubuh pada hewan. Betul. Kemudian yang kedua yaitu menjaga tekanan darah. Agar tekanan darahnya itu stabil. melancarkan Kalau kalian punya hewan peliharaan di rumah harus sering dikasih minum ya. punya Bu tikus itu Saya punya Ya. banget aku, Bu. tiap hari keluyuran kalau malam. Terus untuk melancarkan pencernaan biar tidak sembelit juga untuk hewan. Aku punya Manusia satu jenis juga. hewan tapi jumlahnya 10. Nek enggak tikus ya semut. Oke. Kalau manfaat air bagi tumbuhan apa? Apa ya? Agar bisa melakukan Betul. fotosintesis. Ingat, ada 3 poin. Apa? Yang pertama untuk proses fotosintesis. Yang kedua, Melarutkan zat hara-hara. betul, untuk melarutkan zat hara. Dan yang ketiga, Zat hara itu apa, Bu? Jaga suhu dalam tumbuhan. menjaga agar suhu tubuh di dalam tumbuhan itu tetap ya. Jadi tumbuhan bisa hidup, tidak mati. Oke, sudah selesai. Bu, kalau zat hara itu apa, Bu? Ayo, kemarin sudah belajar saudara sama Bu Kidung. Jangan tanya. Teman-teman ada yang tahu tidak ya? Nanti jam 1 Apa ayo, coba. Zat hara yang terkandung dalam tumbuhan. Siapa ini? Yang share screen? Apa yang Zat hara itu merupakan macam-macam mineral yang terdapat di dalam tanah ya, Mbak. Jadi searching Google kok Menyerap air dan zat jadi membutuhkan air. Oke, teman-teman. Kita sudah belajar apa saja ya tadi? Yang IPS kita sudah belajar apa? Manfaat air. Yang pertama dulu, kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam ada 3, apa saja tadi? matahari. dan Ada matahari. 3 macam. Sumber daya alam ya, kekal. Terus kedua, Tidak dapat betul. Ada sumber daya alam yang kekal, kemudian sumber daya yang dapat diperbarui, dan yang ketiga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya yang kekal apa saja tadi? matahari, Air, darah. Good, semuanya sudah bisa. Ada matahari, air, dan angin. Kemudian yang sumber daya yang dapat diperbarui apa? Tuhan. Ya, hewan dan tumbuhan. Kemudian untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui apa saja contohnya? Batu bara, emas, perak. Ya, good job, semuanya sudah betul. Ada batu bara, ada emas. Apa lagi tadi? Perak. Perak, intan, berlian. Nah, itu
merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita tadi juga sudah belajar tentang manfaat air. Manfaat air bagi manusia, bagi hewan, dan bagi tumbuhan. Nah, Ibu ingin tanya manfaat air bagi manusia apa? Untuk Apa? Untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci Minum. Untuk mandi, minum. Terus? piring, mencuci sepatu. Untuk kebutuhan kita sehari-hari ya. Kemudian untuk menjaga tubuh. Kemudian yang tadi yang ketiga untuk menjaga apa? Dehidrasi. Dehidrasi. Agar tidak ada tekanan darah. Juga Jaga untuk tekanan keselamatan ya, diingat-ingat ya. darah. Oke. Untuk Oke, keselamatan. sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Semuanya sudah paham? Sudah? Oke, jika sudah paham, Ibu akan akhiri sampai di sini. Jangan lupa tugasnya untuk membuat poster bertemakan COVID-19. Bukan hari 19 atau Senin. corona boleh nggak? Iya, corona bisa. COVID-19 bisa. Dikumpulkan hari Senin saat mau PTS. Oke? Nah, hari ini masih ada lanjut Buraras. Sambil menunggu Buraras, kalian bisa istirahat terlebih dahulu. 5 menit ya. Ibu akan menghubungi Buraras dulu. Mau masuk Zoom atau tidak. Oke? Kok macet semua ini? Halo, kita istirahat dulu 5 menit sambil menunggu Buraras ya. Kenapa Ada 3 mata pelajaran. Kan ada SPDP. Ini. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini ya, Sali dan Salihah. Ya. Ibu tutup ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empat kali kita foto dulu ya. Lama foto. Oke, yang kameranya belum nyala, dinyalakan dulu. Tidak akan menyala kamera. Oke, dinyalakan dulu. Ini nggak bisa ini ya? Oke, foto pakai HP juga. 1, 2. Oke, terima kasih. Ntar Ibu hubungi Buraras dulu. tidak bisa hadir sih? Terima kasih, Bu. Ayo, aku sepertinya mencium bau tidak hadir sih. Astagfirullahaladzim. Screen. Kata-kata adalah doa. Kata-kata adalah doa. Kamu jadi guru. Gak bisa, cuman sharing screen aja kok. Dari siapa? Pakai sharing screen tuh ngapa tuh? Tuh, pakai sharing screen yo. Bisa share screen loh. Weh. Gimana tuh ada yang share screen itu? Oh, iya. Ini bisa. Tak jadi share screen. Loh. Pada saya
Kenzi. Kenzi. Nggak bisa. Masih hitam, Bro. Ya. Kok hitam? Siapa? Aduh, tolong Kenzi. Aduh. Aduh, kok ini stuck ya? Siapa? Hostnya? Enten. Nek Raiso. Bentar. Muncul Hostnya kan masih. Udah tadi ra muncul. Wah, parah. Masih lo yang kok. Tadi lo ini. Sebenarnya bisa. Tepung Kenzi suara lagi. Kan. aku mau dapat gigi. Iya. Nanti. Siapa yang mainan? Kamu itu. Apa tuh lagi? Wah. Teladan subuh rampung-rampung. Oh, nah seperti ini tampilannya, Bon. Astagfirullahaladzim. Sabar. Cuman pasang gunanya buat apa? Buka apa lagi?